Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Raka Maram di Rakaman Singkat. Gue ingin ngebahas tentang yang lagi viral saat ini, yaitu coronavirus. Ya, buat yang nggak tahu, coronavirus itu sebenarnya gue nggak menjelaskan secara detail apa itu coronavirus. Kayak semua orang pasti tahu apa itu coronavirus. Coronavirus itu kayak apa ya? Sebenarnya flu biasa itu adalah coronavirus. Cuman yang lagi viral ini namanya coronavirus COVID-19, COVID-19, yang semua coronavirus itu menyerang saluran pernafasan. Nah, cuman bahayanya COVID-19 ini adalah dia menyerang saluran pernafasan. Apa kalau dibilang tuh pneumonia? Kan ada pneumonia ringan, sedang. Nah, kalau ini pneumonia tingkat tinggi, jadi dia bisa menyerang sampai kematian. Biasanya gejalanya itu adalah demam, biasa kayak flu biasa gitu, demam, batuk, terus lemas, dan lebih spesifiknya sesak nafas, panasnya tinggi terus meningkat selama 2 pekan. Nah, keunikan lain dari COVID-19 ini sebenarnya itu adalah dari penyebarannya yang cepat dan sangat mudah gitu. Cuma dari karena lendir dari bersin atau kontak fisik, dan ya pokoknya cepat banget deh, sangat mudah. Makanya penyebarannya cepat dari, kalau dibilang nggak cuma dari satu negara, tapi dari negara ke negara lain. Karena kemarin sendiri kan dari Cina udah, sekarang baru beberapa bulan aja udah langsung sampai ke Indonesia. Dan berbahayanya lagi, COVID-19 ini dia nggak cepat terdeteksi gitu. Dia benar-benar kayak walaupun cek thermal, dia harus benar-benar cek yang lebih mendetail, nggak cuma bisa cek thermal doang. Udah banyak sih pencegahannya, yaitu salah satunya dengan cuci tangan minimal 20 detik. Ya nggak cuci tangan cuci tangan biasa doang, tapi pakai sabun juga. Kalau misalnya males bisa pakai hand sanitizer. Cuman hand sanitizer itu nggak sebagus kalau kita cuci tangan gitu. Terus untuk menjaganya lagi, bagi yang sakit bisa gunain masker, hindari kontak. Kalau nggak salah tuh imbauannya itu 1 meter ya kalau nggak salah, hindari kontak fisik gitu kan. Kalau misalnya kita pulang sampai rumah, jangan langsung pegang anak istri kita. Bisa dengan cara cuci tangan dulu, kalau bisa mandi dan ganti baju dulu. Jadi mulai sekarang jangan malas lagi untuk yang nanti dulu lah, rebahan dulu gitu. Jangan, kita langsung, kalau bisa kan kita nggak tahu kita dari luar kena siapa aja, terkena bisa apa aja. Jadi sebaiknya kita jaga kebersihan dulu. Bila perlu juga konsumsi juga vitamin penambah imun, karena itu penting juga untuk self defenses bagi tubuh kita sendiri. Nah, yang ingin gue bahas sekarang ini adalah sebenarnya lebih concern ke arah sikap kita dalam menangani virus COVID-19 ini. Sebenarnya ada isu kalau misalnya cara terbaik dari penyembuhan atau melawan COVID-19 ini adalah dengan cara melockdown. Lockdown itu kayak kita nutup satu kota gitu kan. Nah, cuman lockdown itu juga belum tentu akan menjadi lebih baik. Bisa jadi getting worse, bisa jadi malah tambah buruk, karena kita nggak tahu lockdown itu bisa nyebabin apa aja, masalah apa aja gitu kan. Dan apakah negara kita mampu melakukan lockdown gitu? Apakah kita bisa mandiri dengan cara lockdown, atau lockdown itu maksudnya menutup jalur akses kemana-mana ya gitu. Nah, dan bisa jadi juga lockdown itu jadi ngebuat panic buying. Jadi orang tuh jadi semua ngeborong semua bahan-bahan pokok. Akhirnya jadi ada orang juga yang bisa nggak kebagian juga kalau misalnya ini. Nah, itu bakal jadi chaos deh akhirnya gitu kan. Nah, untuk saran dari gue sih untuk masalah lockdown ya, mungkin pemerintah benar juga untuk tidak melockdown, tapi kita sebagai masyarakat, gue menyarankan untuk ya kita melockdown diri kita masing-masing gitu loh. Karena sekarang juga beberapa perusahaan juga udah banyak yang adanya work from home. Jangan digunakan work from home itu sebagai ajang liburan. Jadi pergi-pergi ke Ancol. Di Jakarta sih sepi, cuma di puncak jadi rame. jangan maksudnya kita hargai juga lah usaha pemerintah, usaha teman-teman kita sebagai tenaga medis ya. Mereka tuh menjaga kita juga untuk supaya terjadinya penyebaran virus corona ini. Jika kita nggak bisa nahan diri untuk keluar aja deh, untuk yang nggak ngatur jadwal arisan, jadwal yang
jadwal yang gak penting-penting lah, kayak cuman ketemu temen, ngobrol-ngobrol, cuman main-main sana sini gitu kan, itu kan menghambat banget untuk jalannya, itu akan menghambat banget dari penanganan COVID-19 ini sendiri. Dan buat kalian yang positif corona, tetap semangat karena kesembuhan dari COVID-19 ini 98,8%. Dari data yang gua tahu tuh, dari 7 miliar manusia di bumi yang terkena COVID-19 ini ada sekitar 162, ya intinya kayak sekitar 200.000 orang lah. Yang meninggal ada 6.000, yang sembuh ada 75.620, yang it means lebih banyak bisa sembuhnya dibandingkan yang meninggalnya. Dan yang dari data yang gue tahu juga, yang meninggal tuh biasanya orang-orang yang usia lanjut atau usia di bawah umur, karena imun mereka yang usia lanjut udah nggak aktif, yang usia di bawah anak-anak itu dia belum kuat-kuat banget lah gitu. Intinya buat yang lagi di isolasi, tetap semangat, buat mindset kalian itu untuk tetap sembuh, self healing. Kalau dibilang itu apa, self healing gitu lah. Intinya kita harus pentingnya self healing. Di video ini gue juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian, para teman-teman tenaga medis yang kalau dari berita tuh kacau sih, maksudnya tanpa diberitain pun kayaknya gue juga udah bisa ngebayangin betapa hektiknya kalian di rumah sakit, betapa perjuangannya kalian di rumah sakit. Ketika yang lain pada work from home, kalian malah tetap bekerja. Ketika yang lain kangen anak, main sama anak, tapi kalian juga pasti mikirin bakal takut dong pulang ke rumah karena kalian udah berusaha sama COVID-19 ini gitu. Gue ngerti banget. Semoga apa yang semua kalian lakukan ini akan dibalas ke depannya nanti. Ya semoga aja pemerintah juga ngerti, bisa ngasih tunjangan atau ya pokoknya reward lah, intinya baik materi atau apapun itu. Tapi kalau misalnya nggak dapat pun nggak apa-apa, karena gue yakin Tuhan udah nyatet kalian sebagai amal baik yang nggak bisa dihitung lah. Pokoknya sekali lagi terima kasih untuk semua tenaga medis dan semua usaha-usaha yang kalian lakukan. Gue tahu kalian capek, tapi gue nggak bisa ngomong lagi apa. Pokoknya terima kasih banyak. Dan buat kalian yang dengerin ini, tolong hargain teman-teman kita sebagai tenaga medis. Mereka stay at work, kalian stay at home. Sekian rekaman singkat dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.